sendiri. Verifikasi itu masuknya kepada kuantitatif. Ingat tentang si positivis yang ngebahas tentang verification of theory, verification of data, verification of variables atau operasionalisasi variables itu masuk kepada penelitian verifikatif. Kalau misal di dalam nasional, biar enggak. Tujuannya kan udah pernah juga. Kalau lapangan itu kita masuk kepada kualitatif. Lapangan bisa juga kepada kuantitatif. Both itu ada, tapi dengan tata cara yang berbeda sesuai dengan pengambilan data dari si metodenya. Terus yang kedua itu laboratorium. Laboratorium itu kan ada dua di dalam kuantitatif, karena ini laboratorium membahasnya tentang kuantitatif. Yang pertama itu adalah field, yang kedua adalah laboratorium itu sendiri. Oke. Nah, itu maksudnya jadi ke experiments laboratorium tuh. Kalau misalnya yang field itu bisa kita masukkan itu kepada yang terakhir itu ecological. Jadi field juga atau laboratorium atau surface field. Laboratorium ini masuk kepada eksperimen. Kalau misal di dalam si Cambridge itu tuh masuk kepada ecological validity. Kenapa, Miss? Karena basisnya kuantitatif di dalam field eksperimen itu kan tetap pakainya lapangan, tapi dengan cara eksperimen tadi. Ada yang namanya eksperimen internal, ada yang eksternal. Kalau eksternal, sebelum peneliti melakukan penelitian, jadi peneliti nanya dulu ke orang, tapi basis nanyanya itu basis eksperimental. Contohnya yang kayak gimana? Contohnya yang Miss kasih ke kalian videonya. Contohnya nih, si Rido itu penasaran gimana caranya itu ngurusin anak-anak SD misalnya, karena si Rido itu ngajar di SD gitu. Tapi dia nggak tahu nih caranya kayak gimana. Akhirnya dia menggunakan eksternal experiments di dalam ecological tadi, di dalam field research tadi. Nah, eksternal itu maksudnya kayak gimana? Jadi Rido nanya ke teman-teman dia yang memang ngajar SD juga, atau nanya misalnya ke keluarganya dia. Contohnya misalnya nanya, ngajar anak SD itu gimana ada bagusnya? Ternyata orang-orang yang di Rido eksperimenkan itu ngejawab misalnya, akhirnya Rido menerapkan itu. Nah, tata caranya itu seperti itu sebenarnya. Eee, kalau ngomongin yang eksternalnya. Tapi kalau yang internalnya itu basisnya itu kepada si research, yaitu peneliti. Nah, eee, basisnya yang kayak gimana, Miss, kalau yang di internal tuh? Contohnya, Rido mau melakukan penelitian, dia mau bikin, eksperimen misalnya tentang minuman, bahwa minuman yang dibuat sama Rido ini, itu tuh bisa, membuat, semangat orang, maksudnya semangat murid belajar itu luar biasa misalnya, meningkatnya. Akhirnya si Rido mengeksperimenkanlah ini, minuman yang dia buat kepada siswa-siswa, coba dong ini, coba dong. Nah, akhirnya nanti tata cara eksperimennya, itu si Rido kayak gini, aduh Miss, sorry ya kalau misal kecepatan Miss, susah banget nih ngomong pelan sebenarnya. Nah, tata cara eksperimennya si Rido, itu tuh dari kejauhan. Maksudnya itu misalnya nih, si Rido ngasih nih ke anak-anak kelas 10, anak kelas 10, minum dong ini minuman, ya udah mereka minum kan. Akhirnya Rido itu ngelihat gitu maksudnya, apakah benar minuman si Rido itu bisa ngasih semangat yang tinggi misalnya. Nah, itu tuh dilihat dari situ kalau internal tuh. Terus perbedaannya kayak gimana, Miss? Perbedaannya kalau yang eksternal itu tuh kayak direct eksperimen loh. Maksudnya saat itu kamu punya masalah, kamu nanya ke orang gitu. Tapi kalau misalnya internal ecological, itu tuh kamu harus pakai susunan-susunan dulu. Maksudnya kamu harus pakai pengukuran variabelnya dulu. Kan kalau misalnya mau bikin minuman ataupun obat misalnya, itu kan harus ada step by step-nya gitu maksudnya. Nah, itu maksudnya itu masuk kepada laboratori kalau misalnya mau nyamain ya. Kepustakaan kayak sources tadi, yaitu kepustakaan itu secondary, kuanti ataupun kualitatif data. Itu yang statistical, official, personal, atau bahkan historical documents. Itu yang disebut sebagai kepustakaan. Oke, kita lihat sifat dari kualitatif. Habis ini rejoin lagi, nah. Oke, kita lihat sifat dari kualitatif. Lihat, nah, ini Miss kasih juga di Microsoft Word yang Miss kasih ke kalian. Sifat dari atau jenisnya dari si kualitatif. Pertama kan karena kualitatif ini semua represent bagian dari
nggak bisa diinin. Oke. Ini semua itu nge-represent bagian dari interpretativism, karena ini adalah bagian dari interpretativism semuanya. Fenomenologi itu yang kayak gimana, Miss? Fenomenologi itu adalah penelitian-penelitian bisa disebut sebagai penelitian kritis, maksud Miss itu jadi penelitian yang harus benar-benar mencari titik terangnya dan solusi yang paling pasti gitu maksudnya. Atau penelitian-penelitian secara faktual, maksudnya penelitian-penelitian secara isu gitu. Contohnya hari ini misalnya ada isu tentang demo besar-besaran misalnya, tentang, penurunan gaji seorang buruh misalnya. Nah akhirnya kamu nyari nih, wilayah mana atau misalnya, industri mana nih misalnya yang bisa kamu teliti, ngebahas tentang masalah, penurunan gaji buruh ini. Misalnya kamu datang ke pabrik, di mana pabrik itu punya persentase penurunan gajinya itu tinggi banget misalnya. Nah, akhirnya kamu mau tuh penelitian ke bawah sana, itu maksudnya fenomenologi juga. Jadi tergantung isu pas saat itu. Jadi isu yang faktual itu yang kayak gimana, atau isu-isu yang, krusial, atau isu-isu yang bisa dipecahkan seperti isu kritikal kayak gitu, jadi isu-isu yang, luar biasa gitu maksudnya, isu yang harus banget peneliti itu nyari, titik terangnya gitu, untuk mencari solusi lah dari sebuah masalah. Deskriptif itu yang dijelasin sama Miss kemarin, itu hasil penelitiannya si Bani, Alivia, terus, Zalfa, terus Galia, Zalfa, Kistina, itu tuh masuk itu kepada deskriptif itu penelitiannya. Dan penelitian deskriptif itu tuh bisa masuk juga kepada penelitian-penelitian kebudayaan sebenarnya, penelitian etno, jadi penelitian etnografi atau penelitian-penelitian budaya deskriptif itu. Apa perbedaannya? Di dalam sosiologi Cambridge itu disebutnya etnografi. Kalau misalnya kalian, lihat, di Microsoft yang Miss kasih, etno, penelitian-penelitian budaya mostly itu pakainya penelitian deskriptif. Pakainya itu jenisnya itu yang deskriptif. Kenapa, Miss? Karena budaya itu horizontal sikapnya, dan budaya itu adalah sikapnya sangatlah partikular di setiap wilayah, itu tidak bisa dikritisi karena budaya itu adalah bagian dari kepercayaan sebuah masyarakat. Jadi itu udah jadi normanya dia gitu. Yang bisa peneliti lakukan ketika penelitian budaya itu menggunakan deskriptif jenisnya, yaitu penelitian yang hanya menjelaskan aja, menjelaskan tentang meaning-nya, menjelaskan tentang simbol di dalam budayanya, terus menjelaskan tentang beberapa hal yang memang, krusial di dalam budaya itu. Jadi kayak jatuhnya storytelling lah, kita ngejelasin eee, kita ngejelasin tentang apa yang terjadi di dalam si budaya itu gitu maksudnya. Nah, studi kasus, kalau misalnya studi kasus biasanya itu sering juga kamu baca mungkin dalam penelitian kualitatif, studi kasus di daerah mana. Nah, studi kasus ini itu adalah basis kualitatif kenapa? Karena kalau kita ngomongin studi kasus, jadi kita ngomongin mikro skala. Jadi skalanya itu mikro. Ingat kualitatif itu karena skalanya mikro, jadi harus udah tahu nih basisnya itu di mana. Contohnya, kamu mau penelitian tentang kebudayaan, studi kasusnya di mana misalnya, itu harus nyebutin nama secara spesifik kampung mana yang kamu mau ambil gitu datanya. Penelitian historis, iya jelas penelitian historis juga tadi udah masuk kepada secondary kualitatif kita, yaitu tentang historical documents, itu masuk kepada mereka, yaitu kualitatif. Oke, nah gabungin aja ke situ bahasa-bahasanya kalau misal kalian nggak ngeh. Terus kuantitatif yang kedua, dan ini bedanya kuantitatif, jenisnya apa aja? Eksperimen, ini udah masuk kepada bentuk-bentukan yang kita eksperimen, survei, deskriptif, kuantitatif. Apa itu deskriptif kuantitatif? Di bahasa, sosiologi Cambridge disebutnya explain. Oke, kalau misalnya deskriptif kuantitatif ini, di dalam sosiologi Cambridge itu disebutnya explain. Ini pun yang Miss jelaskan di dalam positivism, bahwa identikal dari penelitian teori yang bersifat positivism itu pakainya itu explain, not describe. Nah, explain ini itu yang dimaksud sebagai deskriptif kuantitatif. Nah, eksplanatif oke, sama juga sebenarnya ini tuh. Terus yang kedua komparatif jelas. Terus yang ketiga eksploratif, oh ya, korelasional, wait, explore, ah,
Menurut Miss eksploratif itu kedua bos deh, nanti Miss bakal baca lagi deh ini nasionalnya dari buku-buku yang lain. Soalnya ini dapat dari temennya kalian, thank you banget ini. Nanti Miss, cari-cari lagi deh, Miss baca-baca lagi buku-buku yang lain. Miss punya banyak buku nasional, banyak sih sebenarnya, nanti Miss baca lagi. Eksploratif itu sebenarnya bagian dari penelitian kualitatif juga sebenarnya dia tuh. Karena eksploratif itu bisa masuk kepada penelitian baru. Dan penelitian kualitatif itu bisa juga pakai penelitian baru. Contohnya kayak gimana, Miss? Contohnya karena isunya itu baru ada saat itu juga, akhirnya kamu melakukan penelitian itu juga. Jadi akhirnya penelitian kamu adalah penelitian baru gitu. Akhirnya kamu bisa tuh kamu nyontoh atau baca penelitian orang yang kasusnya sama kayak kamu, karena itu penelitian baru. Contohnya apa? Contohnya itu adalah penelitian yang punya Miss, akhir Miss semester. Itu Miss pakainya eksploratif, kenapa? Karena satu fakultas Miss selama pas Miss kuliah di sana, masih belum ada yang ngebahas tentang tourism dan juga sosiologi maritim. Karena Miss pakainya itu sosiologi maritim dan juga tourism Miss tuh. Itu nggak ada pas masanya Miss itu. Dan pas Miss baca-baca pun, karena baru banget isu itu terjadi pas legalitasnya itu zamannya Pak Jokowi, jadi lumayan lumayan jarang yang ngebahas itu gitu, apalagi dengan karakteristik masalah masyarakat budayanya pas masa Miss tuh. Akhirnya Miss pakainya eksploratif. Dan buku-buku yang Miss ambil pun adalah buku-buku yang dari luar jadinya, karena yang di dalam itu masih belum ada pas Miss kuliah tuh. Nah, ya eksploratif itu harusnya masuk kualitatif. Nanti deh Miss, make sure lagi. Cuman seingat dan sepengalaman Miss, eksploratif itu maksudnya ke situ. Karena kualitatif pakai sebab juga sebenarnya. Masalah masyarakat kan pasti ada sebabnya. Oke, terus yang kedua itu basic research, penelitian dasar, terapan, not. Ini kita gak ada di Cambridge. Kita lanjut aja biar cepet. Ah, penelitian dasar penelitian murni untuk mengembangkan dan memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Memperdalam, ini masuk sebenarnya kalau yang eksploratif tadi juga. Tapi ini penelitian murni untuk mengembangkan dan memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Penelitian tentang perubahan sosial di masyarakat Jakarta. Nggak hanya Yogyakarta sebenarnya. Ah, oh ini bisa juga kayaknya pakainya itu. Oke, oke, oke. Tapi di dalam Cambridge ini gak ada ya, Miss. Takutnya kalian pusing. Jadi kita kembali lagi ke yang lain aja. Topik permasalahan. Nah, topik permasalahan ini masuk di dalam consideration ya. Yang Miss kasih ke kalian di mind map. Ini maksudnya kepada consideration di dalam research. Yaitu yang pertama adalah tentang topik consideration-nya. Kamu mau ambil topik yang kayak gimana? Terus masalahnya, maksudnya masalahnya itu topik sama masalah itu kan, maksudnya kalau kita ngomongin consideration, kita harus ngambil topik yang interest kan, kalau di dalam sociology Cambridge tuh. Nah, topik interest itu udah including kepada topik permasalahan ini sama perumusan masalah tadi. Kriteria perumusan masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan dan lain sebagainya. Ini masuk kepada sociology juga, kepada consideration. Menentukan hipotesis, siap, keduanya juga masuk, yaitu kuanti sama kuali. Menjelaskan variabel, yaps, ini adalah kuantitatif. Menilai variasi, contoh adalah variabel pendidikan, mengikuti, oke. Yang paling jelas, kalau ngomongin tentang verifikasi variabel itu adalah kuantitatif ya. Tapi kalau misalnya kualitatif itu bisa juga nggak, Miss? Kualitatif. Kualitatif punya variabelnya, cuman variabel dia itu nggak jadi patokan utama gitu maksudnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya nih, kayak misalnya tadi yang Miss bilang tentang hubungan, no, misalnya perubahan apa ya? Oh, tentang misalnya akuisisi tanah, apa ya bahasa akuisisi itu? Kepemilikan tanah. Misalnya tentang akuisisi tanah, budaya terhadap bla bla bla. Itu kan akuisisi tanah, atau misalnya nih kita masukin pendidikan lagi. Misalnya tentang